Shalom, jemaat dan kasih Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami tenangkan hati kami di hadapan hadirat-Mu, dan kami menantikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, akal kami, kemampuan kami tidak mampu untuk mengerti. Itulah sebabnya kami memohon belas kasihan-Mu supaya Engkau mengurapi hamba-Mu ini untuk berbicara atas nama-Mu. Jangan biarkan dia berbicara satu kata atau kalimat pun disampaikan berdasarkan keinginan hatinya, tetapi biarlah Roh-Mu mengontrol pikiran perasaan hamba-Mu, sehingga waktu hamba berbicara atas nama-Mu, seluruh kebenaran ini berasal dari Tuhan, bukan berasal dari manusia. Agar kebenaran ini sungguh-sungguh memperbaharui kehidupan kami, mentransformasi kami. Agar kebenaran ini membawa kami semakin sadar panggilan kami sebagai orang percaya. Sehingga selesai ibadah ini kami pulang dengan pemahaman yang baru. Kami pulang dengan integritas yang baru, gaya hidup yang baru, karena Tuhan telah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat kami. Walau mata jasmani kami tidak melihat Engkau ada di tengah-tengah kami, tetapi mata iman kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu singkapkanlah hati kami supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan ini, agar setiap hati terangkat dan memuliakan Engkau. Ya, selesai ibadah ini kami pulang dengan suka dan sukacita, oleh karena kami berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu sekali lagi, agar layak menjadi sarana di mana Engkau berbicara atas nama-Mu. Dengar doa, dengar sembahyang kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, konteksnya adalah Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman dan akan ada penyesat. Dan untuk melengkapi, kemudian kita membaca satu bagian lagi dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 5. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Oke, sampai sedemikian jawab menjadi firman Tuhan yang berbahagia, yang membaca, merenungkan, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Kita kembali kepada Injil Matius pasal 24 tadi. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di sana. Yesus mengatakan bahwa ajaran sesat atau penyesat itu datang dengan memakai nama Mesias, nama Yesus. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi konteksnya adalah Yesus bicara bahwa dia adalah Mesias, dan akan datang Mesias yang palsu, ya, memakai nama Mesias itu sendiri. Kasih Yesus berbicara berkali-kali tentang ajaran-ajaran sesat ini. Memakai nama Yesus, nama Mesias itu. Ada nabi-nabi palsu
Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi dari palsu yang datang kepadamu dengan mau nyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi memakai atas nama nabi, ya, nabi, dan kemudian mereka mengatakan mereka utusan daripada Yesus. Rasul Paulus juga berbicara yang sama, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dari dua kebenaran ini kita melihat bahwa Mesias palsu mengatasnamakan nabi dan rasul itu, mereka selalu bersikap yang sangat baik. Ya, sangat baik. Saya ingat sekali satu hari saya diundang di dalam satu pertemuan, diminta supaya gereja Ki Kim Tong itu turut berbagian di dalam suatu penyiaran televisi 1 kali 24 jam tentang kebenaran kekristenan. Kita diminta oleh karena menurut orang tersebut kami mendengar Kim Tong itu punya doktrin yang sangat baik. Nah, kemudian anak ini bercerita pengalamannya dia. Dia mengatakan begini, Pak, di tempat di mana tinggal waktu saya kuliah dulu, seluruh tempat itu mereka berubah menjadi penganut sekte tertentu. Kenapa? Oleh karena orang-orang itu datang dengan sangat baik. Waktu kami sedang kesusahan, mereka menawarkan uang, menawarkan jasa, menawarkan segala-galanya tanpa pamrih. Waktu kami susah, mereka tidak tanya mana proposal untuk kebutuhan, nggak tanya proposal. Berapa uang kamu butuh, mereka kasih. Kami butuh buku, mereka belikan buku, segala sesuatu, fasilitas diberikan. Mereka katakan 80-90% orang yang tinggal di jalan itu berubah menjadi ikut agama tertentu. Dalam tanda kutip bahwa itu yang menasamakan Kristen. Jadi maksud saya menyampaikan bahwa nabi palsu, rasul palsu itu akan begitu baik. Bahkan kalau kita jujur, kalah kita orang percaya. Coba kalau kita orang percaya, ada orang jatuh di sana, saudara, gak peduli, memang urusan gua lagi sibuk, mau pergi kuliah, mau pergi kebaktian, gak peduli. Tapi mereka adalah sangat peduli. Ya, mereka sangat baik, kelihatan sangat baik. Tapi Paulus kemudian mengatakan iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, dan Yesus mengatakan orang-orang yang menyamar seperti apa? Domba, tapi mereka adalah serigala. Ajaran sesat memalsukan, saudara, dengan sikap yang sangat menarik. Nah, ajaran sesat ini memalsukan kalau kita konteksnya Yesus berbicara tadi, apa sih yang ajarkan dengan ajaran sesat? Sebenarnya paling tidak ada 4, terbanyak, tapi saya akan bicara bahwa ini yang selalu menjadi dasar di mana mereka bicara tentang hal-hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tentang kristologi, tentang ajaran doktrin tentang Kristus. Ya, yang diselewengkan, yang disalahartikan, yang pertama. Yang kedua adalah akhir zaman. Saya ingat beberapa waktu yang lalu peristiwa yang terjadi di kota kita, ada sebuah gerakan yang mengatakan bahwa Yesus akan datang di tempat mereka, dan kemudian bukan Yesus yang datang, polisi yang datang, bahwa mereka semua di kantor polisi. Ya, tentang Alkitab, ya, tentang doktrin Allah Tritunggal. Paling tidak ada 4 hal yang selalu dalam sepanjang sejarah kekristenan kita melihat 4 hal ini yang selalu menjadi tempat atau sasaran di mana ajaran-ajaran palsu itu memalsukan kebenaran ini. Ada hal yang lain bukan tidak ada, tapi saya akan bicara hal ini oleh karena konteksnya waktu Yesus sedang berbicara pada apa yang dia sedang sampaikan, dia bicara tentang dirinya. Mesias palsu itu akan memakai namaku. Akhir zaman konteksnya juga, saudara. Ya, saudara kasih asli atau palsu. Bagaimana saya tahu dan saudara tahu mana yang asli, mana yang palsu? Ada asli terlebih dahulu, baru ada yang palsu, betul enggak? Yesus sudah mengajarkan ya Mesias dan segala kebenaran seperti ini, maka ada yang palsu. Asli dulu baru ada yang palsu. Nah, sering dikasih untuk mengetahui yang palsu, kita harus punya yang aslinya, betul enggak? Bagaimana saya tahu itu palsu kalau saya tidak mengetahui? Saya punya aslinya. Kalau taruh di situ, tidak semua yang kuning itu emas, betul enggak? Yang kuning juga bukan emas banyak. Kalau orang pikir kuning pasti emas, kasihan deh. Kemudian ada semua emas. Bagaimana saya tahu semua itu mana yang asli, mana yang palsu?
Saya harus punya yang asli, baru saya tahu mana yang palsu. Nah, ironisnya saudara, kekristenan atau orang-orang percaya itu kemudian terjebak oleh karena sendiri tidak tahu mana yang asli. Pendeta Rudi Chandra barusan dalam ceramah kepada para pendeta dan para majelis di gereja kita beberapa waktu yang lalu bicara begini bahwa 70% orang ke gereja itulah orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang hubungan dengan Tuhan. Ya, orang-orang Kristen yang sekedar ke gereja 70%. Ya, selesai ibadah, selesai ada breaknya, kemudian pendeta Hiping tanya kepada saya di kamar mandi, "Boksu, kalau kita Hokim Tong berapa kira-kira? Berapa persen orang-orang yang sebenarnya ke gereja, sekedar ke gereja?" Saya katakan 80%. Orang-orang beribadah tanpa mengerti persis relasi mereka dengan Tuhan. Mereka kan setia dalam tanda kutip. Orang-orang Kristen yang normatif melakukan sebuah kegiatan agama tanpa punya relasi konsep yang benar dengan Tuhan. Rapi Zakaria mengatakan 95% dalam survei. Josh Barna itu memberikan informasi survei di Amerika dan berbagai tempat bahwa kekristenan itu menjadi hancur oleh karena orang-orang Kristen yang demikian. Tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, terus saya mencoba supaya kita itu kemudian pada hari ini memiliki konsep kristologi. Paling tidak saya sederhana saja. Tentu tidak akan sebuah doktrin yang lengkap, tetapi untuk menolong kita supaya saya punya yang aslinya. Waktu orang menawarkan yang palsu, saya tahu ini palsu karena saya punya aslinya. Oke? Kita mulai dengan kristologi. Pra-inkarnasi Kristus, di mana Yesus sebelum lahir menjadi manusia, di mana dia ada? Dia berada dalam kekekalan. Dia adalah Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu. Kejadian 1, Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 sampai 5. Dia menciptakan segala sesuatu karena dia Tuhan. Keberadaannya Kristus ada sebelum segala sesuatu ada karena dia Tuhan. Jadi di mana dia? Dia datang, dia ada, bukan waktu lahir di kandang sana, bukan saudara. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia ini ada. Yesus sudah ada. Oke? Kalau Yesus sudah ada, saudara, apa yang dikerjakan Yesus sebelum dia lahir di kandang? Dia terlibat dalam pelayanan yang disebut dengan Kristofani. Kristus menampakkan diri berkali-kali. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 7, 18, dalam Yosua, dalam Hakim-Hakim berkali-kali Kristus nampak. Kalau saudara akan membaca dalam tulisan dalam Alkitab dengan tulisan malaikat Tuhan dengan huruf besar semua Tuhan, itu Yehova, itu Kristus. Dia bekerja, dia berkarya sebelum dia datang menjadi manusia. Dia sudah ada dalam kekekalan. Dia Tuhan, dia berkarya. Itu sebabnya waktu Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi, pada Injil Yohanes pasal yang ke-8 dia berbicara, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka kaget, gila. Usiamu baru berapa? Abraham 4000 tahun yang lalu. Kenapa? Memang dia Tuhan. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Sama dengan hari ini kalau saya berbicara, Bapak kapan lahir? Saya mengatakan sebelum Gajah Mada ada, saya sudah ada. Bapak pasti gila pendeta ini. Sama. Nah, waktu Yesus berbicara kepada orang Israel, sebelum Abraham ada, aku ada. Oleh karena memang dia ada. Dan dia menampakkan diri kepada Abraham. Dan hari-hari itu menjadi hari kesukaan Abraham karena berjumpa dengan pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, Kristus. Oke? Kristofani. Kristus menampakkan diri. Di mana Yesus sebelum dia jadi lahir di kandang itu, saudara, dia sudah melayani, sudah terlibat dalam pelayanan. Pertemuan dengan Yakub dalam Kejadian ada banyak kalau kita akan membahas secara khusus bahagian itu mungkin suatu hari. Oke? Yang kedua, Yesus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Itu kebenaran. Kenapa, saudara? Karena Yesus itu lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus lahir bukan karena Yusuf dengan Maria bukan hubungan suami istri, bukan. Maria kaget, mana mungkin? Aku masih perawan kemudian hamil. Dari mana? Logikanya nggak ada. Sepanjang sejarah nggak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Yesus lahir melalui seorang perawan. Itu kebenaran. Nah, kita percaya hal demikian, saudara. Penggenapan kitab Yesaya, Yesus lahir daripada seorang wanita muda yang bernama Maria. Yang ketiga, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Yesus menangis
Yesus sedih, Yesus lapar, Yesus takut, Yesus haus, Yesus capek, itu menunjukkan dia manusia. Dia adalah Allah. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah menciptakan segala sesuatu. Nah, kebenaran inilah yang paling sulit diterima. Oleh sebab itu, sekolah-sekolah teologi di Jerman, saya baru bertemu dengan salah seorang pemimpin daripada suatu yayasan tertinggi di dunia ini. Dia mengatakan di sekolah di Jerman, di mana dia pernah sekolah, mengajarkan, itu gak masuk akal yang mengatakan. Sehingga dia katakan waktu mereka masuk di sekolah itu, dia berdua dengan temannya berdoa. Setiap kali masuk di tempat kuliah, mereka berdoa dulu dengan temannya. Begitu dapat kuliah yang sebuah firman Tuhan gak cocok, mereka robek. Itu gak cocok. Kenapa saudara? Termasuk tidak masuk akal. Mana mungkin Yesus 100% manusia dan Allah 100%? Bagaimana mungkin? Saudara, Allah itu melampaui logika manusia. Kalau Allah itu hanya sebesar otak, saya tidak akan menyembah Allah seperti itu. Berarti saya lebih besar dari Allah itu sendiri. Saya tadi menjelaskan seperti ini, saudara. Aristoteles pernah menjelaskan tentang kehidupan ini untuk mencoba logika manusia. Dia mengatakan begini, dalam hidup ini ada dua wilayah. Wilayah ciptaan dengan wilayah pencipta. Wilayah ciptaan yang mengatakan ada 5 tingkatan. Tingkat yang paling sederhana disebut dengan benda mati yang tidak bergerak. Batu, pasir, batu-batuan, itu disebut dengan benda mati yang tidak bergerak. Bisakah manusia dengan otaknya menjelaskan satu persatu benda mati yang tidak bergerak? Jawabannya tidak bisa. Otak nggak cukup. Coba bisa menjelaskan tentang batu-batu itu, batu permata segala macam, nggak ngerti. Dia mengatakan kemudian yang kedua adalah benda yang mati tetapi bergerak. Dia bicara tentang planet. Bumi kita dengan matahari 1.400.000 kali besar daripada bumi kita. Ada lagi planet yang besarnya 1.400.000 kali besar matahari. Ada yang lebih besar lagi. Ada begitu banyak, bisa menjelaskan dengan otak kita? Gak bisa. Ada bahagian yang gak bisa dijelaskan. Itu dia mengatakan yang kedua, apa? Benda mati yang kemudian bergerak. Yang kedua, yang ketiga dia mengatakan hidup tidak bergerak, tumbuhan. Ada begitu banyak jenis tumbuhan. Anggrek ada berapa jenis anggrek? Saya membaca ada 3.000 macam jenis anggrek. Yang saya cuma tahu anggrek apa itu? Anggrek bulan, anggrek apa lagi? Anggrek tak pernah berbusta, ya itu bukunya Marini Katok. Ada banyak, saya nggak ngerti. Ada ribuan, saya nggak bisa ngerti. Dia mengatakan itu yang ketiga. Yang keempat dia bicara tentang apa? Hidup bergerak tidak berakal. Binatang, hewan, semut, ada berapa macam jenis semut? Saya membaca tulisan bahwa semut itu ada 1.500 jenis semut. Yang saya tahu cuma hitam dan yang merah gitu. Ada 1.500, mana saya nggak ngerti juga. Katanya jenis yang paling jahat namanya marabunta, tinggalnya di Afrika, kalau gigit orang mati. Saya nggak ngerti. Ada banyak. Ini baru hal yang begini. Kemudian mengatakan yang selanjutnya yang kelima adalah hidup bergerak dan berakal budi, manusia. Seharusnya menjelaskan manusia. Oh, manusia itu gampang dijelaskan, terdiri daripada air, daripada tubuh ini, dan kemudian berbagai macam jenis. Itu manusia. Enggak, manusia cuma itu. DNA kita menunjukkan kita siapa sebenarnya. Manusia yang sama. Kita bisa menjelaskan, nggak bisa menjelaskan, saudara. Secara sederhana saja kita menjelaskan tentang manusia. Perempuan sebulan sekali kita nggak ngerti, tiba-tiba aja marah, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, sebulan sekali, ya. Kalau yang nggak ngerti nggak usah pikir, itu biar aja. Tapi seperti itu saudara dikasih. Saya nggak bisa mengerti. Tadi baru ngomong saya cinta kamu, tiba-tiba marah loh. Dari mana asalnya? Itulah manusia, nggak bisa menjelaskan. Nah, dia mengatakan ini wilayah ciptaan. Ini wilayah ciptaan. Bagaimana kita bisa mengerti wilayah pencipta? Sehingga waktu kita mengatakan Allah 100%, itu kita nggak bisa lihat, memang sangat sulit kita mengerti. Oke, jadi kita lanjutkan. Dia secara sukarela mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi Yesus itu mati, saudara, bukan karena hasil konspirasi daripada pemimpin agama Yahudi dengan pemerintahan Romawi. Kemudian Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, kemudian terpaksa mati. Enggak, saudara. Yesus punya kuasa. Itu sebabnya waktu Petrus cabut pedang, Petrus dengan tangan kiri potong kuping orang yang bernama Malkus, Tuhan Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Apakah kau kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong aku?
Satu malaikat pernah membunuh 185.000 tentara Asyur. Ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 35. Satu malaikat. Kalau 12 pasukan, satu pasukan Romawi pada waktu itu 60. Kalau 12 pasukan jadi berapa? Kira-kira total manusia mati berapa? Kira-kira 13 juta. Langsung dia menjelaskan, engkau tidak tahu bahwa untuk inilah aku datang. Jadi Yesus mati dengan sukarela, bukan terpaksa mati, bukan demi ideologi, bukan. Dia tahu dia mati, dan kematiannya Kristus adalah kematian yang berkarya. Kematian Kristus adalah dia mati untuk menebus dosa manusia. Matian berkarya. Kristus sukarela mati, dan kematian berkarya. Dia mati kemudian menebus dosa manusia. Dia adalah penggenapan janji Allah dalam seluruh perjanjian lama, baik oleh para nabi. Kapan nubuat tentang Yesus disampaikan? Kejadian pasal 3 ayat 15 itu nubuat mulai tentang Yesus. Dan seluruh kitab dari perjanjian lama terus berbicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan Musa pun beriman kepada Yesus. Oh saudara, lihat saya pun gak percaya, mari saya tunjukkan kepada saudara. Mari, lihat Ibrani pasalnya yang ke-11. Supaya saudara tahu bahwa Musa pun ribuan tahun sebelumnya sudah beriman kepada Kristus. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi termasuk, saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, Musa itu terus berbicara bernubuat tentang kedatangan Kristus. Jadi Yesus disebut dengan finalitas, penentu segala sesuatu. Perjanjian lama, dia menentukan, dan dia datang menggenapi seluruh hukum Taurat. Di dalam Kristus, seluruh penggenapan daripada kitab perjanjian lama terpenuhi dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut dengan finalitas, penentu. Ya, menjadi penentu segala sesuatu. Yang ketujuh, Yesus pasti datang kembali, tapi tidak ada yang tahu tanggal dan bulan dan tahun. Gak ada. Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 24 yang mengatakan di sana tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus akan datang pada bulan ini, tanggal begini, tahun begini, pasti ajaran sesat. Tahu sekarang? Kita mengerti sekarang. Jadi kita punya kontrol. Saya punya aslinya. Orang bicara pasti salah. Kenapa? Alkitab tidak bicara seperti itu. Oke, ini kristologi. Lanjutkan. Oke, Alkitab perjanjian baru, perjanjian lama cukup, tidak ada lagi tambahan. Kalau ada orang lagi menambahkan Alkitab, dan ini pasti bukan dari Tuhan. Ada yang cukup. Alkitab ini ditulis 4.000 tahun baru selesai. Jadi tidak ada lagi tambahan. Nanti ada tambahan, pasti bukan dari Tuhan, dari hantu. Jadi kita tahu kalau ada orang mengatakan tidak cukup Alkitab, pasti bukan dari Tuhan, pasti. Yang kedua, tidak ada satu pun ayat dalam Alkitab ini bisa mewakili seluruh Alkitab. Gak ada. Gak ada satu ayat saya pakai mewakili Alkitab, gak bisa. Alkitab itu utuh. Ya. Yang ketiga, otoritas yang tertinggi dalam Alkitab. Mau dia pendeta maupun doti, mau siapa saja, kalau dia sudah melanggar firman Tuhan, dia pasti salah. Siapa saja dia. Alkitab ini otoritas yang tertinggi. Jadi kita tahu, kalau ada orang lain berdiri, dia lebih otoritasnya lebih dari Alkitab, pasti dari hantu, bukan dari Tuhan. Paulus bicara seperti itu kan? Dalam 1 Timotius kan? Dari setan-setan. Jelas, tegas. Ya, jadi tidak antara abu-abu, oh mungkin begini, jelas kalau bagian ini. Dari setan Paulus mengatakan. Lanjutkan. Ayat yang sulit dalam Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan ayat Alkitab yang lain. Harus kita menemukan soal Alkitab. Itu sebabnya 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu berdasarkan Roh Kudus, tidak boleh sembarangan.
Yang kelima, Alkitab adalah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan berisikan firman Tuhan. Orang-orang neo-ortodoks mengajarkan Alkitab ini berisikan firman Tuhan. Berarti ada bagian bukan firman Tuhan. Kita percaya Alkitab firman Tuhan. Dari mana? Dari 2 Timotius. Kita baca di pasal 3, 16. Dinapaskan oleh Allah. Alkitab ini firman Tuhan. Suatu hari saya diundang di sebuah gereja di Bandung ini. Saya bicara kepada jemaat. Kalau ada pendetamu yang tidak lagi percaya Alkitab ini firman Tuhan, hanya berisi firman Tuhan, usir pendetamu dari gerejamu. Dia hanya numpang hidup di gerejamu. Sejak saat itu saya gak pernah diundang di gereja itu lagi. Gak apa-apa. Emang gue pikirin, tapi barusan bulan April, kira-kira 4 tahun sesudah saya bicara itu, mereka telepon lagi, Pak, kapan bisa khotbah ke tempat ini? Alkitab di firman Tuhan, ya dan amin sudah dikasih. Ini otoritas tertinggi, jadi gak boleh kita main-main. Oke? Yang keenam, mujizat dalam Alkitab itu ya dan amin. Itu nyata, itu kebenaran. Sesuatu yang real, betul. Yesus membangkitkan Lazarus 4 hari, bangkit, itu kebenaran. Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat, itu kebenaran. Ya, segala sesuatu itu ya dan amin. Mujizat dalam Alkitab itu ya dan amin. Kalau ada pendeta yang mulai mengatakan itu mujizat itu, saudara, bukan dari Tuhan, itu pasti bohong, nggak masuk akal. Ya, ada orang setiap kali pendetanya ngomong itu bukan dari firman, itu bukan firman Tuhan, itu nggak masuk akal, dia robekin. Setiap kali ada mujizat, pendeta mengatakan itu bukan, dia robekin. Akhirnya suatu hari pendetanya lihat, Alkitab kecil, iya, karena Bapak selalu ngomong bukan dari Tuhan, jadi saya sudah robekin satu persatu. Ya, mujizat, ya, oke. Kemudian Allah Tritunggal. Bapak itu bukan anak. Anak itu bukan Bapak. Bapak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan anak. Tapi Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Oke? Ini Tritunggal yang kita pahami. Nah, nanti saudara belajar sepanjang sejarah gereja, salah satu bagian yang paling banyak juga dimanipulir ini. Mereka sangat sulit untuk mengerti dan menerima bahwa Yesus itu esensinya sama dengan Bapa. Salah satu, nanti akan lihat banyak ajaran. Ya, mereka tidak percaya kepada Yesus itu adalah anak Allah. Oke? Sekarang kita punya sesuatu yang menjadi acuan di mana saya dan saudara akan melihat ajaran-ajaran palsu. Bisa lanjutkan, ajaran sesat. Mengajarkan Yesus yang lain. Nanti saudara akan bertemu orang, oh iya datang, dengarkan tentang Yesus, tapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang kita percayai. Mereka mengatakan, percaya Yesus yang mana? Bukan Yesus yang kita percayai. Kenapa? Yesus bagi mereka itu bukan Tuhan. Ya, saudara perhatikan baik sepanjang sejarah ajaran sesat akan bicara Yesus itu bukan Tuhan. Saya katakan tadi, Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Esensi Yesus sama dengan Bapa, itu kebenaran. Katakan bahwa Yesus menikah dengan Maria dan Marta. Dalam film The Last Temptation, itu digambarkan Yesus sedang tersalib dan pikirannya bagaimana melakukan hubungan badan dengan Maria dan Marta. Orang-orang mencoba untuk mengkhianati Tuhan dengan cara itu. Yang ketiga, Yesus itu diciptakan. Nah, nanti mereka akan mengambil salah satu bagian dalam kitab Kolose bahwa Yesus diciptakan, ciptaan utama. Saya katakan tadi, tidak boleh satu ayat itu mewakili Tuhan, dan kita harus lihat konteksnya apa. Lanjutkan. Yesus lebih rendah dari Bapa, saya katakan tadi. Jadi Yesus itu esensinya lebih rendah. Ya, dia di bawah. Dia akan datang dan pada tanggal yang ditentukan. Ajaran sesat. Orang-orang sangat kuat berbicara nanti sepanjang sejarah. Yesus datang pada tanggal sekian-sekian. Nanti kapan hari sudah muncul di Amerika, bulan Mei tanggal 21 kalau nggak salah. Orang teriak di jalan, bis mau datang, pakai spanduk, pakai website lagi. Gak datang-datang tuh. Nah itu yang membawa kekristenan dihina orang. Karena ada orang-orang gila yang seperti ini. Ajaran sesat. Yang keenam, para pemimpin sekte ini memiliki otoritas yang tinggi. Perhatikan, ajaran sesat adalah orang-orang yang mengajarkan bahwa mereka pemimpin memiliki otoritas yang tinggi, hampir sama dengan Nabi, bahkan sama dengan Yesus. Saya ingat waktu saya pertama kali bertobat, saya bukan orang Kristen, jadi pertama kali saya bertobat dan ke gereja.
Kemudian persekutuan pemuda, ada seorang ibu yang muncul tiba-tiba mengatakan, saya adalah jelmaan Roh Kudus. Semua harus tunduk. Semua orang tunduk ke dia karena suaranya memang aneh begitu, termasuk saya. Waktu saya kalau di seminari, saya cerita sama pendeta Bobi Tiko Alu, ya goblok amat lu. Saya bilang saya nggak ngerti, saya baru pertama kali. Sejak itu saya kesel. Saya akan bertemu dengan orang seperti ini, saya beritahu setan bukan Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dia sama atau jelmaan Roh Kudus, pasti setan, bukan Tuhan. Jadi kita harus clear, jangan bermain-main dengan hal itu. Tidak ada orang punya otoritas seperti Yesus, tidak ada. Mereka mengatasnamakan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus berbicara kepada saya secara khusus. Tidak ada. Yesus tidak lagi berbicara secara khusus kepada manusia. Kalau ada orang berbicara, Yesus berbicara kepada dia, dan kemudian apa yang dia sampaikan berbeda dengan isi Alkitab ini, pasti dari hantu. Karena ini menjadi penentu siapa saja dia bicara. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini pasti dari setan, bukan dari Tuhan. Tanpa Yesus manusia bisa masuk surga dan berkenan kepada Allah. Gak ada, saudara. Gak mungkin. Ya. Suatu hari saya, saudara, email dengan seorang yang memiliki 3 atau 4 gelar doktor dan pengajar di sekolah teologi. Kami berbicara tentang bagaimana berpolitik di Indonesia ini. Mulai terjadi diskus, kemudian masuk politik, kemudian mulai masuk. Saya mengatakan kita harus kembali filosofi pelayanan kita di negeri ini berdasarkan firman Tuhan, Alkitab. Dia langsung ngomong saat email itu. Saya heran, Bapak ini pendeta goblok amat katanya. Percaya Alkitab itu firman Tuhan. Saya kaget. Loh, jadi selama ini apa? Dia dosen di sebuah sekolah teologi, gelarnya 3 kalau nggak salah atau 4, doktor apa segala macam, gak percaya Alkitab firman Tuhan. Saya berhenti. Terima kasih ya. Mereka bicara tanpa Yesus bisa selamat, gak mungkin. Kalau seandainya ada jalan keluar untuk manusia keluar dari dosa ini, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Karena gak ada jalan keluar. Satu-satunya cara oleh Kristus. Ya, Yesus bukan salah satu juru selamat, satu-satunya. Dan pendeta ini yang saya katakan tadi, saudara, dia mengatakan dia akan membawa 10 juta orang Kristen pindah ke agama lain. 10 juta orang. Tapi sampai hari ini saya lihat gak ada tuh. Malah dia yang semakin gila. Oke? Mukjizat itu tidak nyata, saudara. Itu hanya dongeng. Banyak ya orang yang tidak percaya mukjizat terjadi. Mukjizat itu nyata, saudara. Nah, oleh sebab itu saya kasih, ini kira-kira menjadi dasar, menjadi alat di mana saya berhadapan dengan ajaran sesat. Ya, ajaran sesat itu karena banyak sekali, terus berbagai macam hal. Ya, saya tadi waktu mempersiapkan ini, istri saya diskus dengan saya. Dia bilang, gimana tentang gerakan zaman baru? Dari mana supaya gerakan zaman baru? Gerakan zaman baru itu dari panteisme. Panteisme itu mengajarkan begini, bahwa saya itu adalah bahagian daripada alam ini. Saya bahagian daripada Tuhan. Saya percikan Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini adalah Tuhan. Kita adalah bahagian daripada Tuhan itu sendiri. Kita tidak butuh Yesus, karena kita Tuhan itu sendiri. Nah itu, dan gerakan ini sangat banyak, sangat mempengaruhi banyak anak muda. Karena mereka bisa mendemonstrasikan kemampuan mereka, bisa berjalan di atas api, di atas paku, tidak akan luka, dan sesuatu. Banyak hal. Itu biasa, saudara. Setan itu bisa, ya. Sebelum saya percaya Tuhan, saya juga terlibat dengan kuasa kegelapan. Guru saya itu bisa terbang kemana-mana. Ya benar. Tapi tumbal dia belajar itu, 7 anaknya dengan istrinya mati semua. Perjanjian dengan setan. Bisa, saudara kasih. Dia cerita waktu dia polisi, dia perang waktu permesta. Dia tidak tiara perang. Dia katakan perempuan itu kalau perang tiara begitu, berdiri mengatakan begini. Karena itu punya black magic sesuatu. Ya saudara kasih, saya biasa ngerti orang-orang yang begitu. Salah satu guru saya itu waktu mau ditembak begini, dia tahan begini, pistolnya itu bengkok begini, keluar air. Itu biasa. Jadi kalau saudara lihat begitu, bukan sesuatu yang itu setan bisa melakukan hal itu. Tetapi bukan Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara, salah satu guru saya waktu dia kena satu penyakit apa namanya? Appendix apa namanya? Usus buntu. Kalau usus buntu, waktu mau dioperasi, pistol itu gak bisa mampan. Kayak disayat gak bisa. Satu papa saya ngomong, mati kamu kalau gak buka. Terpaksa dia air minum baru bisa disayat dengan pisaunya dokter. Kali-kali gak bisa. Loh, punya black magic hebat begitu, usus buntu juga. Apa? Oke, saya akan
kembali saudara. Jadi kalau saudara melihat hal-hal demikian itu biasa. Oke? Ajaran sesat Alkitab. Alkitab, ya, mereka mengklaim bahwa hanya kelompok mereka yang memiliki kebenaran. Mereka yang tertentu, sangat terbatas. Hanya kita ini yang punya, yang lain enggak, masih salah. Ya, Alkitab ini tidak cukup. Itu sebabnya ajaran Mormon itu mereka masih ada punya 4 kitab yang lain. Alkitab itu, terima kasih, tidak cukup. Ya, dan mereka mengajarkan yang bisa menafsirkan Alkitab itu hanya pemimpin mereka, yang lain tidak bisa. Itu sebabnya ada buku panduan. Dan panduan ini sebenarnya adalah ajaran setan, benar-benar setan. Nanti akan saudara lihat, ya. Jadi kalau ada orang mengajarkan dan datang kepada saudara, kalau saudara tidak punya pengetahuan yang baik, saudara pasti kalah. Mereka sangat lihai dalam menggunakan Alkitab dengan mencari ayat-ayat yang salah untuk menjelaskan isu itu bukan Tuhan. Saudara pasti, selesai saya khotbah di Setelah Sari tadi, ada seorang bapak bertahan, iya Pak, dia datang ke rumah saya, orang-orang dari golongan tertentu itu, menjelaskan kepada saya, memakai kitab Kolose itu. Dia menjelaskan itu bukan Tuhan. Saya mengatakan kalau besok dia datang, ada 2 kemungkinan beritahu. 1, kamu harus bertobat kalau nggak masuk neraka. Ya. Kedua, usir dia. Kalau kamu nggak punya kemampuan untuk berdialog dengan dia. Karena barusan saya nonton di TV itu ada seorang bapak pendeta berdialog dengan agama lain untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus itu anak Allah. Dia nggak bisa menjelaskan sehingga dihina oleh orang itu. Saya kesal, saya matiin itu. Bodoh sekali pendeta ini. Jangan berdialog kalau nggak bisa. Bikin malu aja. Iya, bikin malu dia. Dia nggak bisa menjelaskan. Dia mengatakan Paulus yang menciptakan Tuhan orang Kristen. Gak pernah Paulus menciptakan Tuhan. Dari sejak awal Yesus itu Tuhan. Orang Kristen tidak pernah menciptakan Yesus Tuhan. Tuhan memang dia Tuhan. Dia bukan Tuhan ciptaan orang Kristen, bukan Tuhan ciptaannya Paulus. Dia memang Tuhan. Nah, pendeta ini gak bisa menjelaskan sehingga dipermalukan orang dalam satu dialog. Saya sebel lihat itu. Nah, poin saya adalah kalau Anda tidak mampu berdialog dengan iman saudara, itu sebabnya kembali belajar supaya saudara bisa menjelaskan iman yang benar kepada orang. Karena itu firman Tuhan mengatakan dengan Petrus, ya, kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu pada setiap orang yang ingin bertanya kepadamu. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Saya bacakan untuk kita, ya. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Harus mampu bertanggungjawabkan. Oke? Alkitab itu mereka tambah. Alkitab itu hanya bisa dimengerti oleh pemimpin mereka. Jadi mereka, kamu gak bisa, harus pemimpinnya. Gak bisa. Kita mengerti, kita belajar. Ya. Injil itu tidak cukup bagi mereka, harus tambah. Paulus bicara dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 8. Kalau ada orang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, walaupun dia malaikat dari surga pun, terkutuk dia. Jelas. Jadi jelas sesuatu. Jelas mainannya clear. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah ajaran saat seperti itu. Nah, sepanjang sejarah saudara akan baca ini satu persatu. Saudara nggak perlu hafal ini, nggak apa-apa. Ini cuma alirannya, tetapi saudara ngerti apa yang mereka lakukan. Lanjutkan. Saya hanya menjelaskan salah satu itu. Gnostisisme. Nah, ini yang mengajarkan begini. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini benar-benar dia datang, tetapi tidak benar dia datang menjadi daging. Jadi Yesus itu tidak benar disalib. Ya. Dan ini saudara akan menjadi ajaran sesat. Yesus tidak benar-benar disalib. Yesus itu datang hanya semu saja, bukan semu istrinya pendeta, bukan, maksudnya maya, tidak benar-benar, ya, tidak benar-benar ada. Itu sebabnya kalau kita membaca surat Rasul Yohanes, Yesus yang kami beritakan adalah yang kami sentuh, kami pegang, kami rabah. Real Yesus adalah manusia. Nah, orang-orang gnostik mengatakan begini. Tidak mungkin yang kudus itu, yang roh itu bisa bersatu dengan yang daging adalah dosa. Ciptaan itu adalah dosa dan daging adalah dosa. Roh itu suci, gak mungkin bersatu. Itu sebab mereka gak bisa terima. Tapi Yesus itu real datang di dalam diri. Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Nanti semua yang lain-lain saudara perhatikan.
Arianisme itu salah satu juga ajaran yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Ya, dia lebih kualitasnya lebih turun. Selanjutnya, yang paling banyak pada hari ini, saudara, coba selanjutin. Lalu banyak ini, saya tidak menjelaskan. Ini Mormon, ya di Amerika. Saya baru membaca jemaatnya itu puluhan juta orang hari ini. Gila ya. Saya membaca catatan, salah satu catatan di Chili itu orang pengikut ajaran sesat lebih banyak daripada orang yang punya ajaran yang baik. Dan gereja ini berkembang luar biasa. Karena saya katakan tadi, mereka lebih baik dari kita. Coba, kalau ada orang susah kita buat proposal, harus rapat sana, rapat sini, orang mati dulu baru selesai proposalnya, baru dijawab. Mereka langsung ngasih. Mereka lebih baik. Langsung dikasih. Ajaran-ajaran yang saya katakan tadi ini akan terus berkembang. Nah, bagaimana saya mempertahankan iman saya? Saya harus belajar. Harus tahu. Itu hanya sedikit sekali yang saya ajarkan tadi. Hanya sedikit saya cuil tentang bagaimana saya punya pemahaman. Oke, saya lanjutkan. Masih banyak ajaran sesat, ya. Children of God, David Baird, gereja Christian Science, banyak gereja situ, banyak hal. Oke, lanjutkan. Ada banyak. Siapa yang sesat dan penyesat? Nah, ini saudara kasih. Jadi kesulitan pada hari ini begini kan. Setiap kali kita sangat gampang kemudian juga mencap orang itu sesat. Ya. Kalau tidak dengan aliran kita pasti sesat. Aliran kita yang mana? Gitu kan? Yang mana sebenarnya? Saya kasih. Kalau kita dengan orang tertentu ya, kita harus bedakan antara yang mutlak dan yang relatif. Kalau orang itu memiliki kepercayaan iman Kristen yang utama, itu menjadi dasar kita berdialog bersama. Oke? Dia percaya kepada apa? Allah Tritunggal. Manusia itu sejak awal berdosa, sebab Yesus satu-satunya juru selamat. Alkitab ini firman Tuhan. Ya, hanya orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus yang menjadi anggota kerajaan Allah. Tanpa kelahiran kembali, orang itu tidak akan mungkin masuk kerajaan Allah. Kalau orang itu percaya bahwa orang percaya kepada Kristus adalah satu kesatuan. Nah, dasar-dasar iman ini menyatukan kita seperti pengakuan iman rasuli kita sebagai kasih. Kalau kita sama hal yang seperti ini, yang lain tidak gampang kita mengatakan orang itu sesat. Alkitab ini mutlak, tetapi PPK itu saudara nggak mutlak itu, bukan mutlak itu. Ya, kalau nggak piano, alat musik lain itu sesat. Dari mana ceritanya? Dari mana kita melihatnya? Kita harus bedakan mana yang mutlak, mana yang relatif. Itu bukan sesat. Oke, jadi kita harus mengerti mana core beliefnya kita apa. Nah, core belief itu yang menentukan saya dan saudara. Ada orang punya kelemahan yang tidak tertentu. Kita nggak bisa mengatakan langsung dia sesat. Seperti apa? Oke, kita harus bedakan begini saudara. Sebelum begini, kita harus bedakan begini. Kelemahan, keterbatasan dengan dosa. Kalau saya mengajarkan kepada orang buta, warna apa ini? Dia nggak bisa menjelaskan. Itu dosa, kelemahan atau keterbatasan. Kelemahan dan keterbatasan, itu enggak? Kalau saya mengajarkan kepada orang Papua, ya, ngerti enggak kamu tentang doktrin Calvinis, tentang predestinasi Allah sebelum segala sesuatu menentukan segala sesuatu? Dia enggak ngerti. Kelemahan atau dosa? Kelemahan, dia enggak ngerti juga Calvin siapa, makanan apa itu Calvin. Dulu. Oke. Tetapi waktu saya mengajarkan kepada saudara, orang yang pintar, yang hebat ini, Inggris bisa, Jerman bisa, Yunani bisa, Ibrani bisa, semua bahasa bisa. Terus saudara nggak mau, itu kelemahan atau dosa? Dosa. Jadi suatu hari nanti Tuhan akan menuntut kita berdasarkan skill atau kemampuannya kita. Beda dia menentukan dengan orang Papua, dengan saya dan saudara. Perlaman Irian atau perlaman Kalimantan. Jadi kita bisa membedakan hal itu. Kalau saya mengajarkan sesuatu pada anak kecil, anak kalau makan jangan sampai kotor, tapi dia kotor. Ini kelemahan atau dosa? Kelemahan. Satu hari waktu dia dewasa, dia tahu kalau makan nggak perlu begitu. Apalagi kalau sudah punya pacar, makan pun pelan-pelan. Tahu dia sudah. Jadi kita harus bisa membedakan. Kita nggak bisa langsung menghakimi kamu sesat, karena memang dia belum bisa. Isopuiki, orang Jawa bilang. Ada orang-orang tertentu yang bisa cuma satu ayat saja. Yesus juru selamat. So apa? Ya begitu aja Yesus juru selamat. Saya diskusi sama anak saya. Dia mengatakan begini, Daddy,
Saya paling kesal di kelas itu setiap kali diskus, anak saya promotor di psikologi. Sekali diskus tentang percaya kepada Tuhan dan banyak kemungkinan, banyak anak-anak Amerika itu langsung ngomong, penting percaya Yesus saja. Iya benar, tapi jangan picik begitu dong. Iya benar Yesus percaya Yesus, tapi bagaimana menjelaskannya kepada orang? Karena orang-orang hanya dibesarkan di gereja yang tidak pernah mengerti bagaimana berdialog dengan orang tidak percaya. Coba, kenapa kita menjadi batu sandungan? Karena setiap kali kita ketemu dengan orang yang latar belakangnya non-Kristen, kita langsung percaya anugerah keselamatan itu. Anugerah itu apa? Gak ngerti dia. Jadi kita harus berdialog dengan cara memposisikan diri kita di posisi mereka. Kita bisa berdialog. Nah, hal-hal demikian yang perlu kita belajar bersama-sama. Sehingga kita tidak dengan gampang mengatakan orang lain sesat dan sesat. Tetapi yang saya katakan tadi, itu benar sesat kalau orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu menikah dan filosof itu sesat. Tetapi kalau sama-sama core beliefnya kita, Yesus Tuhan, Allah Tritunggal, Alkitab firman Tuhan, Yesus selamat, itu kita punya core belief sama-sama kita. Ini sebabnya gereja kita mendukung ada ratusan orang dari berbagai tempat. Yang penting core beliefnya. Kita tidak peduli dia denominasi apa. Ya, kita membantu di tempat ini, kita sedang membantu sebuah pelayanan di dekat bandara, apa namanya tadi? Bukan setelah pelayanan itu di desa binaan. Rawa Company. Kita nggak ngerti denominasinya, tapi kita ingin menolong. Kita menolong di salah satu pelayanan di salah satu suku Dayak di Patok. Kita juga nggak punya denominasi yang sama, tapi kita ingin menolong. Penting core beliefnya ada. Kita menolong mereka. Nah, itu yang saya katakan. Kita tidak bisa menghakimi mereka dengan cepat. Orang di pedalaman di Kalimantan itu, kamu nggak sama dengan kita, bukan orang reform, pasti kamu sesat. Gak bisa, kan yang ngerti. Misalnya cuma percaya Yesus dan baca Alkitab juga nggak bisa. Bagaimana saya menjelaskan kepada dia? Jadi kita nggak boleh terlalu gegabah. Oke? Sekarang seorang murid itu harus terus belajar. Saya sedang membaca bukunya John Stott, dan itu membawa saya berpikir dan terpengaruh sangat banyak. Benar, banyak orang Kristen tetapi bukan murid yang sejati. Ya, ini sederhana. Dia katakan, kalau seorang murid adalah seorang memiliki relasi dengan gurunya. Seorang murid adalah seorang yang mengasihi gurunya. Seorang murid adalah seorang yang terus belajar dan belajar dan belajar. Orang Kristen datang, duduk, pulang. Ya, duduk sebentar, gitu kan? Terlambat sedikit, ya, ngantuk sedikit, tidur sedikit, bebean banyak di dalam gereja, ya, persembahannya sedikit, berdiri sedikit, itu orang Kristen yang datang, dia sekedar datang. Tapi murid adalah orang yang mendengar dan terus mendengar. Maka Paulus mengatakan, seorang murid adalah seorang yang terus bertumbuh supaya pengenalannya kepada Tuhan makin hari makin dalam. Seorang murid adalah harus mengenal Allah. Yesus datang ke dunia ini, saudara kekasih, supaya kita punya relasi dengan Allah, punya relasi yang baik. Saya mengenal Dia makin dalam dan makin dalam. Relasi dua pribadi antara pencipta dengan ciptaan. Yesus datang ke dunia ini bukan mendirikan sebuah agama, tetapi membawa saya dan saudara memiliki relasi pribadi dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan bahwa anak Allah itu datang ke dunia ini memperkenalkan supaya kita mengenal Allah makin hari makin dalam. Murid adalah orang yang belajar makin hari makin serupa dengan gurunya. Oleh sebab itu kasih, mari saya tanya pada hari ini ada 3 pertanyaan untuk kita. Ajaran sesat berkaitan dengan ajaran sesat. Yang pertama, yang pasti, betulkah kita punya doktrin kristologi yang baik, Alkitab, dan kemudian doktrin tentang Allah akhir zaman dan akhir zaman? Kalau kita nggak punya, kita akan gampang disesatkan. Dan penyesat itu akan datang di depan rumah saudara dengan berbajukan malaikat terang. Kalau saudara tidak punya hal yang baik, saudara pasti akan gampang dimanipulir oleh mereka. Yang kedua, saudara, seorang murid adalah seorang yang mengasihi gurunya. Ya, bagaimana saya tahu saya mengasihi Tuhan? Bagaimana saya tahu saya mengasihi Tuhan? Paling tidak ada 3, saudara. Ya, kasih itu dijelaskan dengan segitiga begini. Satu adalah keintiman, kedua adalah hasrat, yang ketiga adalah tanggung jawab. Oke. Kalau saya mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan, saya punya hasrat, punya keinginan untuk selalu intim dekat dengan dia, karena saya mengasihi dia. Betul? Coba tanya yang lagi jatuh cinta nih, gimana tadi?
Yang sudah menikah ingat tak? Dulu waktu jatuh cinta seperti apa? Gigit nyamuk pun beritahu, saya digigit nyamuk. Cinta kita kepada Tuhan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Betul tak? Bagaimana saya tahu saya mengasihi Tuhan? Saya pasti punya waktu dengan Tuhan. Betul? Coba. Kalau sekarang jatuh cinta apa? Pingin berduaan aja terus. Coba kalau orang lagi pacaran, orang lain ngontrak. Cuma mereka yang punya dunia ini. Kalau kita sudah jatuh cinta, kita mengasihi Tuhan, kita selalu ingin punya waktu bersama Tuhan. Yang ketiga, kalau saya mencintai Tuhan, saya selalu ingin mendengar apa yang ingin sampaikan. Coba, kalau kita lagi jatuh cinta, kita baca SMS atau BlackBerry dia kirim, saya mencintaimu, percayalah. Kalau ada matahari yang lain, kita pasti akan bertemu lagi. Wah, apa sih maksudnya? Selama waktu kita mencintai Tuhan, kita ingin tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kitab ini. Yang keempat, kalau kita mencintai Tuhan, kita ingin selalu berbuat apa yang Dia inginkan. Apa yang Tuhan ingin kepada kita? Dekat dengan Dia dan menjadi saksi Tuhan, supaya dimanapun kita ada, saya dan saudara adalah wakil Kristus di dunia ini. Saya selalu bicara pada hal yang sama, saudara. Ingat dua kalimat, dua alasan ini. Mengapa Tuhan belum memanggil saya dan saudara pulang ke surga? Kenapa? Kalau percaya Tuhan, kan lebih enak di surga pada dunia ini. Ada banyak alasan, tapi ada dua alasan yang paling krusial. Tuhan ingin mengubah saya dan saudara supaya makin hari makin serupa dengan Kristus, supaya orang melihat Yesus hidup dalam hidup saya dan saudara. Supaya di mana saya dan kapan saja saya hadir, saya menjadi lambang kehadiran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Tuhan belum manggil saya dan saudara, supaya di mana saja dan kapan saja saya bisa menyaksikan Injil. Karena satu-satunya tempat planet di dunia ini saya memberitakan Injil di sini. Di surga saya tidak perlu memberitakan Injil. Itu dua alasan yang sangat penting. Coba saudara pikir apa hari ini? Pikir aja kagak, apalagi mengini, nggak ada. Kenapa? Karena kita barangkali bukan murid, kita hanya orang Kristen. Saya ingin kita hari menjadi murid. Kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Saya harap kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan saya pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Betulkah engkau adalah seorang murid yang rindu lebih mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan? Yang kedua, betulkah engkau seorang murid yang engkau rindu supaya di mana saja dan kapan saja kau menjadi lambang kehadiran Tuhan? Yang ketiga, betulkah engkau seorang murid yang selalu ingin mengasihi, mencintai Tuhan, dan saudara ingin selalu menyenangkan Dia, dan saudara bisa menyaksikan kasih-Nya kepada orang lain? Betapa sedih hati Bapa di surga. Setiap hari ada puluhan ribu orang yang sedang melangkah kaki mereka ke dalam kebinasaan. Kita tidak pernah memberitahu kepada mereka ada jalan kebenaran dalam Kristus Yesus. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan di sini aku. Mulai hari ini aku berjanji untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi, supaya aku tidak menjadi sesat. Mengenal Engkau dan membangun relasi yang indah dengan Engkau. Aku mau Tuhan. Ada yang berkata aku mau, angkat tangan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Yang ingin membangun relasi yang indah dengan Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, turunkan tangan pada yang kedua. Mau saudara mengatakan, Tuhan aku ingin mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Aku mau Tuhan supaya setiap kali aku hadir di mana saja menjadi lambang daripada kehadiran Tuhan. Ada yang berkata aku mau, angkat tangan di depan Tuhan. Yang ingin supaya kehidupan saudara menjadi lambang kehadiran Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Yang ketiga, ada kadang-kadang yang saudara mengatakan, Tuhan, kalau ajaran sesat begitu giat mengajarkan, menyebarkan ajaran ini, aku sebagai orang yang punya ajaran yang benar, aku ingin juga membawa sebanyak mungkin orang mengenal Engkau, karena aku punya ajaran yang benar. Adakah dari antara saudara mengatakan, aku ingin Tuhan, di tempat di mana aku tinggal, bekerja, atau di mana saja, aku ingin membawa orang mengenal Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ada yang berkata aku mau, angkat tangan di depan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
Setiap orang yang telah mengangkat tangan tadi, saya undang kita berdiri bersama-sama berdoa. Hanya yang mengangkat tangan tadi, kita berdoa bersama-sama. Hanya orang yang telah mengangkat tangan tadi, silakan berdiri dan saya ingin berdoa dengan saudara di hadapan Tuhan pada hari ini. Setiap orang yang telah mengangkat tangan tadi, mari kita berdoa bersama-sama, berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat orang-orang yang telah mengambil keputusan. Hamba berdoa supaya Roh-Mu memimpin menolong mereka dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil hari ini, menjadi suatu keputusan yang krusial agar mereka semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin rindu menjadi saksi-Mu, dan semakin rindu membawa banyak orang mengenal ajaran yang benar. Berkati kehidupan mereka, tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengar doa sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.